saya Maharani Amelia Putri. Saya Husniawatin Hadiro. Saya Sabinatun Najah. Saya Najunda Aura Kamelia. Dan saya Fadila. Kami dari kelas 10D SMA Nazhatul Tulab. Nah, jadi di sini kita akan membahas dan mempresentasikan tentang makalah sejarah yang berjudul Konsep Manusia Hidup dalam Perubahan dan Berkelanjutan. Nah, jadi yang kita bahas pertama yaitu di sini terdapat pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari masalah, yaitu setiap manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan. Maksudnya, manusia dalam setiap detiknya itu mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, jadi manusia dalam berkelanjutan artinya adalah bahwa manusia hidup dalam waktu yang terus bergerak dari masa ke masa dan melahirkan peristiwa sejarah yang paling terkait satu sama lain. Rumusan masalah yang dibahas dalam makalah kita yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan konsep manusia hidup dalam perubahan? 2. Apa yang dimaksud dengan konsep manusia hidup dalam berkelanjutan? Dan yang ketiga adalah apa perbedaan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam hidup manusia? Tujuan makalah yang kita bahas adalah untuk mengetahui pengertian dari konsep manusia hidup dalam perubahan dan mengetahui konsep dari manusia hidup dalam keberlangsungan, dan mengetahui perbedaan dari konsep perubahan dan keberlangsungan dalam hidup manusia. Nah, pembahasan pertama akan dibahas oleh Sabinatun Najah. Pengertian konsep manusia hidup dalam perubahan. Konsep manusia hidup dalam perubahan memiliki maksud bahwa dalam kehidupannya tidak ada hal yang tidak berubah. Manusia hidup dalam perubahan, baik itu usia, keadaan, kondisi, ruang, status, dan lain-lain. Efek dari perubahan ini menyebabkan manusia juga hidup dalam keberlanjutan. Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat dinamis. Karena kedinamisannya inilah perubahan adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam menjalani hidup sebagai manusia. Perubahan harus kita lakukan untuk mengikuti zaman yang juga terus berkembang dan berubah. Menurut Heraclitus, dalam kehidupan tidak ada hal yang tidak berubah. Perubahan ini juga menyebabkan kita hidup dalam keberlanjutan. Keberlanjutan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa kehidupan akan tetap berjalan dan berkembang dan mengemudian. Baik, pembahasan kedua akan dijelaskan oleh saudari Najunda Aura Kamelia. Pengertian konsep manusia dalam hidup berkelanjutan. Konsep keberlanjutan ini merupakan mata rantai yang tidak bisa dihilangkan ketika bicara mengenai sejarah. Setiap peristiwa yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari peristiwa lain yang mendukungnya. Seperti kita bicara mengenai konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Dalam memahami sejarah itu diibaratkan sebagai wujud penglihatan tiga dimensi, kata Ruslan Abdul Ghani. Melihat ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Senada dengan Arnold Toynbee yang menjelaskan bahwa mempelajari ilmu sejarah adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Semisal adalah konsep berkelanjutan pada perilaku manusia purba. Perubahan memahami keterampilan bertahan hidup dari yang sederhana hingga modern menjadikan prasejarah terbagi menjadi beberapa fase. Dari masa Paleolitikum berlanjut hingga masa Perundagian atau logam. Penjelasan berikutnya saya kasih ke Husniawatin Hadiro. Perbedaan antara konsep perubahan dan keberlanjutan dalam hidup manusia. Perbedaan antara konsep perubahan dan berkelanjutan dalam hidup manusia adalah keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh Maharani. Perubahan.
Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Kita bayangkan hari ini Indonesia masih di bawah bayang-bayang penjajahan. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga. Faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan, proses menuju perubahan tidak melulu perjalanan mulus. Ada beberapa yang harus segera dibenahi. Beberapa faktor menghambat perubahan seperti yang ada di bawah ini. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik, kurangnya hubungan antara masyarakat. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Fadila. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari beberapa teman saya, di sini saya akan menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulan dari makalah kita yaitu setiap manusia pasti mengalami perubahan dan keberlanjutan. Maksudnya manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan. Nah, menuju bentuk yang lebih kompleks dan dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Saran dari makalah ini yaitu, jadi sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, berdasarkan konsep ruang dan waktu, kemudian adanya konsep perubahan dan keberlanjutan kondisi masa lampau sangat berpengaruh pada kondisi hari ini. Nah, cukup sekian presentasi dan penjelasan makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.